Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2024 ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang sudah Anda jalani selama setahun ini bagi kesehatan mental kita juga. Nah, ini yang kita akan bahas tentunya di sore hari ini, bagaimana resolusi kesehatan mental, dan tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa, ada psikiater Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa sekaligus ketua Yayasan Lentera Anak Bali. Om Swastiastu, Dr. Yuni. Sehat selalu sore. ya? Sehat selalu. Mungkin pemirsa juga sehat walaupun hujan-hujan ya. Nah, ini yang mungkin yang saya ingin tanyakan juga, Dok. Di awal saya sempat mengatakan semoga selalu sehat dan berbahagia. Ini sehat, berbahagia, itu berpengaruh nggak sih dengan kondisi mental seseorang, Dok? Ya, tentunya sangat berpengaruh karena fisik dan mental itu seperti belahan mata uang. Jadi tidak bisa dipisahkan. Yeah. Jadi rasa bahagia itu belum tentu karena materi. Oh. Ya. Ada semuanya, tetapi kita merasa kosong, merasa sepi di antara keramaian, itu pastilah tidak bahagia. Ya, wah, ada apa? Ini bagus nih kalau berpuisi ya, sepi di antara keramaian seperti itu ya. Ya, banyak yang begitu ya. Janganlah kita menilai dari kulitnya, dari penampilannya, dari rumahnya, dari banyak mobil. Belum tentu ada bahagia di sana, belum tentu ada sehat mental di sana. Mungkin secara fisik mungkin dicek rutin ya, tetapi kesehatan mental pernahkah secara reguler setahun sekali mereka memeriksakan kesehatan mentalnya? Atau setelah terganggu kah baru? Kadang-kadang pun sudah terganggu tidurnya bertahun-tahun, tidak memahami bahwa itu ada masalah mental. Jadi bisa dikatakan kebahagiaan tidak diukur dari apa yang kita miliki, seperti itu kah, Dok? Sangat, sangat betul sekali bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita pakai belum tentu pemirsa menandakan atau menunjukkan bahwa kita bahagia, kita sehat mental. Belum tentu. Kalau berbicara tentang bahagia, apa sih definisi dari seseorang yang bisa dikatakan berbahagia, Dok? Iya, bahagia itu sebenarnya alat ukurnya luas sekali. Yang paling gampang adalah bisakah kita menerima diri kita apa adanya dan menerima orang lain apa adanya, sehingga kita selalu melangkah, selalu meyatnya, selalu bekerja dengan perasaan yang bahagia. Tidak ada beban. Tidak ada tekanan? Tidak ada tekanan. Bahwa semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Aduh. Semaksimal mungkin kita jalankan standar yang diberikan oleh atasan kita, tanpa melihat si A, si B, si C, saya jalan. Oke, baik. Tanpa mengganggu juga. Nah, itu baru bahagia. Iya, baik. Jadi kita semangat. Itu yang harus kita miliki tentunya ya. Tapi tadi dokter mengatakan ketika dokter menyatakan kebahagiaan atau kelebihan seseorang, kekurangannya langsung nancep ke saya ya. Nanti kita bahas ya, bercanda Dok. Nanti kita akan. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana sih sebenarnya resolusi kesehatan mental? Apalagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Betul. Yang bisa dikatakan ini penuh dinamika di tahun 2024 ini sendiri. Dok, kita lihat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya silahkan. Anda yang ingin bergabung bersama kami juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Resolusi kesehatan mental masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Resolusi kesehatan mental masih kita bahas, masih bersama Dr. Yuni atau psikiater Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ. Beliau merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa dan juga sekaligus ketua Yayasan Lentera Anak Bali tentunya.
Silahkan, nanti kami akan memberikan kesempatan Anda untuk bertanya langsung. Ini kesempatan gratis loh di akhir tahun ini. Kalau di luar studio sudah ada argonya, kata Dokter Yuni ya. Di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dok, seperti yang saya sampaikan tadi, ini di tahun 2024 yang akan kita tinggalkan ini dinamika kesehatan mental di masyarakat. Nah, ini yang tentunya akan menjadi pertanyaan kita nih. Gambaran seperti apa sih kesehatan mental di masyarakat selama ini, Dok? Yang dokter lihat. Iya, mungkin gambaran kesehatan mental yang ada di sekitar kita ya di Denpasar dan khususnya di Bali, khususnya Denpasar secara umum di Bali. Secara nasional mungkin angka-angkanya sudah banyak bisa didapat di Google. Gitu. Ya, gambaran kesehatan mental di Bali masih stagnan ya untuk pemahaman masyarakat terhadap apa sih gangguan mental itu dan kapan saatnya mulai mencari pertolongan. Karena masih ada stigma, tidak bisa kita hindari. Stigma itu tidak hanya di masyarakat yang berpendidikannya kurang, mungkin di bawah SMA, di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang S1, S2 maupun S3 pun masih menganggap bahwa gangguan mental itu adalah aib. Gangguan mental itu adalah sesuatu ya tabu, sesuatu yang merusak nama baik keluarga. Padahal ketika kita mengenali dari awal tanda-tanda dan gejala gangguan mental yang mungkin bagi masyarakat selama ini gangguan mental itu hanya schizophrenia atau gangguan jiwa berat yang sampai lari-lari, sampai ngamuk-ngamuk, sampai tidak pulang jalan aja di jalan. Bukan yang seperti itu sebenarnya. Jadi termasuk yang sering mengeluh pun ya. Jadi yang paling ringan adalah yang sering mengeluh. Mengeluh tidak puas terhadap kehidupan ini, mengeluh sering sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua dokter dikunjungi. Nah, itu sebenarnya sudah perlu mendapat asesmen dari dokter spesialis kedokteran jiwa. Namun walaupun sudah dianjurkan, sudah mendapat rujukan, nah masih menstigma diri sendiri bahwa surat itu sampai robek amplopnya tidak datang. Nah ini yang belum. Yang mulai yang paling ringan mungkin sejak anak-anak, ketika anak-anak mulai sering takut, ya takut pergi ke sekolah, takut berpisah dari orang tua, itu sudah mulai mendapat asesmen. Jangan menunggu ngamuk dulu. Jangan menunggu mogok sekolah 6 bulan atau 1 bulan. Nah, hal-hal yang kecil yang nampaknya bukan merupakan gangguan mental di masyarakat, itu yang perlu lebih banyak dikenali karena selama ini kita dapatnya setelah benar-benar jadi berat ya, setelah melakukan percobaan bunuh diri, setelah membakar rumah, setelah membunuh, setelah melukai diri atau melukai orang lain, barulah dicarikan pertolongan. Tetapi kalau masyarakat sudah lebih dini mengenali, saya kira kita akan bisa lebih seimbang, lebih merasakan sejahtera, juga mengurangi pembiayaan di dalam pengobatan. Karena biasanya sebelum berat, masyarakat masih lebih percaya, walaupun itu kita perlu ya keseimbangan antara skala niskala, tetapi perlu diseimbangkan. Jadi jangan ini ampun membayi hoton 300 kali gitu misalnya, ada 3 semualah dari barat sampai ke timur, tapi masih saja sering marah, masih saja sering melempar, mengancam, mengamuk. Nah, tapi setelah kronis kan akhirnya kami yang mendapatkan kok anak saya nggak sembuh-sembuh nih sudah 6 bulan sudah ditangani. Tetapi perjalanannya dari SD, SMP, SMA sudah mengalami itu belum. Nah ini kita lihat juga gambaran tahun 2024 ini masih banyak kasus-kasus percobaan bunuh diri karena dilatar belakangi bukan karena tidak dibelikan barang atau apa, tetapi karena pikirannya sendiri merasa tidak berguna, ya merasa tidak ada yang memperhatikan, merasa gagal, tidak bisa seperti teman-temannya, pinternya atau suksesnya, atau mengalami sakit yang kronis
yang tidak sembuh-sembuh atau gatel-gatel, tidak pernah sembuh, sudah ke dokter, dan mungkin penyakit-penyakit kronis lainnya, tanpa pendampingan dari ahli, akhirnya bertemu dalam kondisi yang sudah kritis. Ya, jadi itu yang mungkin sampai saat ini itu masih, apalagi yang memang secara keseluruhan di keluarga masih ada pro dan kontra. Ya, misalnya ayahnya bilang nggak usah, ibunya bilang iya. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Daripada anak kita nggak sekolah, daripada anak kita atau saudara kita setiap hari ribut-ribut nggak enak sama tetangga. Nah, inilah yang perlu mungkin di tahun nanti, tahun 2025, baik kita bergandengan tangan bersama-sama, termasuk media Bali TV ini salah satu bisa berbagi kepada masyarakat, lembaga sosial masyarakat, pemerintah, dinas kesehatan untuk lebih lagi menyampaikan ke masyarakat bahwa kita mencegah tidak menjadi gangguan jiwa berat schizophrenia atau gangguan jiwa berat lainnya dari sejak adanya gangguan-gangguan perilaku yang kecil. Ya, dari yang mungkin tiap minta belanja sesuatu harus sekarang. Ya, dari hal yang kecil-kecil. Jangan sampai setelah ada tagihan pinjol 200 juta, 100 juta baru datang. Ya, itu yang gambaran saat ini. Jadi gambaran kita ketergantungan dengan media, ketergantungan dengan mudah sekali kita ingin mendapatkan sesuatu dengan cara gampang, akhirnya berjudi, kemudian meminjam uang, kemudian tidak mau sekolah, tidak mau bekerja. Orang yang malas tidak mau bekerja juga termasuk bagian dari salah satu jenis daripada gangguan mental. Ya, sudah sarjana dicarikan kerja nggak mau kerja, hanya diam di kamar saja, umur bertambah. Nah, itu juga termasuk. Jadi itu belum merata pengetahuan itu. Jadi bisa dikatakan atau kesadaran masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari ini masih rendah. Masih rendah, seperti itu, Dok? Ya, masih rendah. Mungkin sekarang kalau saya perhatikan di Kota Denpasar mungkin sekitar 45% ya mereka sudah mengenali, tetapi masih ragu-ragu untuk mencari pertolongan. Padahal lembaga jaminan kesehatan yang dibiayai oleh negara ataupun biaya sendiri itu menanggung. Ya, menanggung untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Berbeda dengan jaminan kesehatan yang swasta, itu untuk jiwa memang tidak dibiayain. Ini negara kita memang sudah, tetapi masyarakat belum terlalu memanfaatkan ini karena kembali lagi itu stigma. Jadi bisa dikatakan ini perhatian pemerintah terhadap kesehatan mental masyarakat saat ini seperti apa sih, Dok? Pemerintah sudah cukup memperhatikan, sudah banyak psikiater, bahkan di Bali ini sudah banyak sekali. Layanan itu sudah dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional, JKN KIS pun membiayai, namun ya seperti tadi, ketika dirujuk belum mau datang. Jadi setelah berat, setelah ada kejadian-kejadian yang luar biasa baru datang. Jadi hanya saja penyuluhan, sosialisasi mengenai tanda dan gejala gangguan mental dari yang paling ringan sampai yang paling berat mungkin belum merata. Belum merata sehingga atau saat ada penyuluhan atau ini masyarakat masih enggan sebelum ada keluarganya mengalami gangguan. Nah, ini yang dokter sampaikan tadi, ini lebih dini mengetahui dengan melihat gejala-gejala yang terjadi pada seseorang yang akan mengarah ke gangguan mental tersebut. Kapan sih sebenarnya masyarakat atau katakanlah keluarga yang harus mengetahui lebih dini ini? Ini jangan-jangan saudara saya, anak saya ini akan mengarah ke gangguan mental itu sendiri, Dok? Iya, mungkin masyarakat bisa mengenali dari perubahan perilaku. Dari mungkin kalau anak-anak mudah tantrum, ya tantrum itu mudah ngamuk, mudah ngambek. Jadi anak, orang dewasa, remaja, lanjut usia tuh bisa ngambek
ya, bisa ngambek, bisa mogok, bisa. Bahkan lansia pun bisa ya, Oh iya, Dok, ya? bisa, sangat bisa. Ya, bisa. Dan kemudian ada perilaku-perilaku yang berlebihan, seperti belanja berlebihan, minta barang-barang yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keinginan, kemudian barang dibeli namun tidak dipergunakan, ya, makan berlebihan, tidak konsentrasi, jadi terlalu aktif, jadi mau ini mau itu tetapi tidak pernah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian sulit tidur, ya itu salah satu. Sulit tidur berturut-turut, ya jangan karena tadi malam panas kita nggak bisa tidur, itu bukan. Tapi kalau tidak bisa tidur berturut-turut dalam seminggu 3 hari, apalagi terus itu berlangsung sebulan, itu sudah perlu mencari pertolongan. Jangan mencari pertolongan dengan cara yang salah. Karena biasanya itu dianjurkan minum aja alkohol, nanti kamu bisa tidur. Jangan minum obat, dokter ngasih obat nanti ginjalmu rusak. Nah inilah yang sering terjadi. Jadi kecanduannya itu dari kecanduan yang namanya gadget, kecanduan judi, ya apalagi kecanduan obat-obatan. Jadi apapun yang terlalu berlebihan itu sudah perlu diasesmen, ya. Apalagi yang siang, malam, pagi, petang itu terus kerja saja, tapi tidak ada hasilnya. Kelihatannya sibuk saja. Dan yang tidak tidur-tidur, kelihatannya terus kerja, dan yang tidak keluar-keluar juga. Ya, yang terlalu banyak keluar sampai pagi nggak pulang-pulang, dan yang tidak pernah keluar kamar pun, itu juga perlu sudah mendapatkan asesmen. Ini Bang Thoyib ini mestinya perlu asesmen juga, ini nggak pulang-pulang. Iya, Bang Thoyib itu kan termasuk juga yang berperilaku hiperaktif gitu ya. Dokter tadi mengatakan ini jangan sampai mencari pertolongan yang salah seperti itu, Dok. Ini apa yang dimaksud dengan mencari pertolongan yang salah seperti itu, Dok? Apakah jangan menjadi dokter bagi diri sendiri dulu, seperti itu, Dok? Tidak sih. Boleh menjadi dokter untuk diri kita sendiri, tetapi mencari informasi, informasi yang wajar. Jangan menyesatkan. Karena apa? Karena ini akan menambah kronis, menambah penyakit itu makin mendalam. Banyak sekali yang mendenial. Anak saya dulu pintar, hebat gitu. Kenapa sejak umur 3 tahun dia tiba-tiba tidak bisa disuruh lagi, macet bicaranya. Iki ampun mau caang oton, apa boleh gitu. Tapi segeralah mencari pertolongan biar bisa memaksimalkan. Ya, misalnya kemarin beberapa kasus misalnya anak mencuri pakaian dalam gitu ya, pakaian dalam tetangga yang dijemur gitu. Bukan, tidak ada yang menyampaikan baik dari klien Banjar datang gitu ya, karena ini kasusnya jadi heboh di desa dan di Banjar, tetapi tidak ada satupun mengajak bahwa coba pergi ke puskesmas. Mungkin ini ada penyakitnya. Kenapa anak umur 12 tahun ngambil pakaian dalam perempuan. Nah, itu yang misalnya ketika anak umur 15, 12 tidak pernah di rumah misalnya, hanya diam di jalan gitu. Ya kadang-kadang orang tua belum berbuat apa-apa sudah putus asa. Sudah aduh niki ampun pasti salahang betare, salahang dewe kan kenten nggih. Nah, cobalah mendengar informasi atau mencari informasi, paling utama dan pertama bisa ke puskesmas. Ya. Dan bahkan ada petugas pun yang tidak paham, petugas yang harusnya bisa membantu ya, penegak hukum. Ada satu kasus anak mengambil motor, ya, mengambil motor karena anak ini memang pasien saya, kebetulan hiperaktif dan agak kurang mampu dalam belajar. Ada motor, ada kuncinya di depan sekolah, dia pakai. Dia pakai, dia tidak ingin mencuri, dia pakai, dia taruh di suatu tempat dengan kuncinya juga. Nah itu diambil orang, lagi orang ambil, terus jatuh di jalan, motornya hidup. Nah tapi yang CCTV yang kelihatan mengambil kan ini pasien ya, yang mengambil dari tempat yang baru itu enggak. Nah itu perlu kita dampingi, tetapi kata penegak hukum, oh yang perlu didampingi itu korban bukan pelaku. Nah kalau itu anak menjadi pelaku atau menjadi korban, tetap perlu pendampingan. Nah kadang-kadang itu yang
yang salah di masyarakat. Jadi orang tua menjadi oh ya pasrah deh. Baik. Padahal anak itu nggak mencuri, motornya nggak hilang, nggak apa-apa gitu. Ya itu salah satu contoh. Ya, ini kalau kita berbicara tentang banyak sekali contoh atau kasus-kasus yang sedang terjadi, apalagi beberapa waktu lalu kita juga dikejutkan seorang anak membunuh. Maaf, kalimat saya mungkin agak ekstrim ya, melakukan hal yang tidak baik ya terhadap keluarganya sehingga kehilangan nyawa dari keluarga ini juga. Apakah termasuk juga harus mendapatkan pendampingan? Nanti kita akan bahas juga ya dok ya. Betul. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang masih bersama kami di Harmoni Bali. Resolusi kesehatan mental masih kita bahas bersama Dr. Yuni atau psikiater Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ, Ketua Yayasan Lentera Anak Bali tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Nah, kalau tadi Dr. Yuni sempat memberikan mungkin ini satu kasus dari sekian, mungkin kasus-kasusnya banyak sekali yang terjadi di lapangan yang melibatkan anak-anak kita. Ini apakah termasuk gangguan kesehatan mental sang anak atau apa yang semestinya terjadi? Apalagi kalau kita beberapa waktu lalu juga disuguhi berita yang cukup mengejutkan sekali, seorang anak, ini kategorinya masih anak-anak, belasan, di bawah 8, ini 14. Secara hukum 18 tahun, di bawahnya itu masih kategori anak-anak ya dok ya. Itu melakukan hal-hal yang bagi kita di luar nalar seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat dok? Iya, apa yang terjadi adalah kemungkinan ya anak ini sakit. Baik. Ya, anak ini sakit. Apakah sakit mental? Ya, mengalami gangguan mental. Tentu bisa terjadi karena memang ada gangguan pada listriknya, pada hormon atau neurotransmitter otaknya. Baik. Kemudian ada faktor lingkungan. Jadi tidak serta-merta karena ada karena ada marah atau dendam sama orang tuanya dia melakukan kekerasan kepada mereka. Nah, inilah yang perlu kita asesmen, kita telaah kembali apa yang terjadi pada pelaku yang sekaligus mungkin ya korban ya. Baik. Korban karena selama ini mungkin mengalami gangguan, istilah kita ketika ada kelainan listrik di otak akan merubah perilaku seseorang yang seperti mirip epilepsi, tapi kita tidak kenali. Yang kita kenali adalah ngamuk-ngamuknya, marah-marahnya, atau ngancam-ngancamnya yang kita ketahui. Tapi kita tidak menelusuri ada apa. Apakah ada gangguan pada listrik otaknya, atau ada gangguan pada neurotransmitter atau hormon otaknya, sehingga kenapa sih seseorang bisa melakukan hal-hal yang di luar logika berpikir orang normal, wajar. Ya, baik. Kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi di masyarakat ini sendiri, berarti ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus gangguan mental di masyarakat, dok. Ya. Ada dari faktor-faktor itu yang paling sering bisa orang awam nilai adalah dari faktor pengasuhan. Pengasuhan. Ya, pengasuhan anak. Jadi sejak dalam kandungan itu benar-benar perlu mendapatkan pengasuhan dengan cinta kasih dan tentu gizi yang cukup juga. Tidak hanya cinta saja, cintanya dari makanan juga, dari tutur juga, dari rasa untuk anak ini memang diharapkan kelahirannya. Dari sana sebenarnya bermula. Ya, kemudian setelah lahir mendapat pengasuhan yang sesuai dengan perkembangannya. Ketika anak tidak sesuai perkembangan dengan umurnya, jadi literasi membaca bagi pemirsa yang akan punya anak atau sudah punya anak itu sangat perlu sekali. Jadi membaca umur berapa anak saya bisa apa yang saya perlu stimulasi untuk anak saya bisa motorik halusnya, motorik kasarnya berkembang sesuai umurnya, tidak ingin percepatan, sehingga ketika itu tidak terlewati kita cepat-cepat untuk berkonsultasi. Baik. Ya,
berkonsultasi tidak harus langsung datang ke dokter spesialis, ada posyandu, ada puskesmas, tempat untuk kita berkonsultasi agar kita bisa paham apa yang terjadi. Kemudian bagaimana pasangan-pasangan itu menjaga keharmonisan untuk satu visi, satu misi dengan keluarga yang baik keluarga kecil ataupun keluarga yang mengasuh, agar tidak ada pembedaan ketika nenek yang mengasuh apa-apa boleh. Ketika orang tua mengasuh mengikuti aturan, tidak boleh gadget, tidak boleh ini, oke. Tapi begitu asuh oleh nenek, neneknya capek, kasih aja gadget. Nah, ketidakkonsistenan ini membuat anak juga mulai bingung. Di saat-saat pubertas lah ini mulai muncul. Jadi kelainan-kelainan atau perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diharapkan oleh keluarga ataupun oleh masyarakat. Baik. Selain pengasuhan, apalagi yang menjadi faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus gangguan mental saat ini, Dok? Ya, dari pengasuhan itu kan kita lihat perkembangan setiap tahunnya. Itu kan juga perkembangan saraf, perkembangan pertumbuhan daripada stimulasi hormonnya juga. Pengasuhan itu kan tidak sekedar mengasuh, tapi dari sentuhan akan tumbuh sensibilitas anak, akan dia belajar sambil bermain juga, tahu disiplin kapan dia makan, kapan dia melatih untuk buang air besar, buang air kecil, itu kan melatih sensori motorik, itu saraf-saraf juga. Jadi bisa dikatakan ketika dokter mengatakan misalnya seorang anak yang diasuh orang tuanya akan berbeda dengan ketika pengasuhan dilakukan oleh orang lain, contohlah neneknya ini sendiri, ini akan menjadi kebingungan dari sang anak ini sendiri. Stres, trauma itu juga berpengaruh, Dok? Ya, tentu saja kan dari pengasuhan gini. Kalau boleh aja diasuh sama nenek atau pengasuh lain, tapi konsisten. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Termasuk dari makanan, permainan, ucapan. Gitu. Nah, dari sanalah muncul yang namanya trauma. Ya kalau tidak konsisten, misalnya kita titip di suatu tempat yang memang sudah kita tahu SOP-nya gimana, mungkin nggak masalah. Tapi kalau dititip, sekedar dititip, ya biar gampang kan apa-apa boleh, ya apa-apa dibelikan, ya. Jadi dia akan selalu anak-anak kita akan mencari zona nyaman, di mana nyamannya di sana dia mau. Kalau disiplin, suasana pendisiplinan dia akan menolak, dia akan marah. Nah tentu ketika dia marah, orang tua yang menanamkan disiplinnya mungkin kadang-kadang ikut marah juga. Nah di sini trauma juga. Ketika anak ingin mencoba naik ke meja atau mencoba naik pohon, terus kita larang, itu kan trauma juga. Boleh coba, boleh, tapi hati-hati ya. Nah itu kan pengasuhan. Ya, hati-hati, nanti ini licin, coba deh. Ini pakai kursi dulu ya. Kan dia akan ada rasa bahagia. Karena kalau dia tidak mendapatkan apa yang harusnya dieksplor, dicoba, ya dia akan mencobanya nanti di saat dia tidak harus mengeksplor. Ya dia akan bermain-main dengan pekerjaannya, dengan sekolahnya. Nah itu dampaknya trauma didapat adalah sejak dalam kandungan pun bisa sampai selama tumbuh kembang. Trauma itu kan ada bermacam, trauma fisik, trauma mental. Itu biasanya cara-cara kenapa seseorang bisa trauma, kenapa anak yang ini tidak. Nah, trauma tergantung lagi bagaimana meaningnya, bagaimana dia mengartikan bapak yang berteriak saat itu karena dia menjatuhkan gelas, atau bapak yang berteriak paham ketika dia mengambil coklat di meja. Itu akan berbeda. Nah, literasi-literasi yang seperti ini perlu ditambah mungkin ke depannya bagi semua orang tua atau kakek nenek juga perlu, anak-anak remaja juga perlu. Kenapa sih saya jadi pembangkang? Kenapa sih anak ini mudah marah, mudah tersinggung? Kita perlu flashback, ada apa dengan kami waktu mengasuh? Nanti pun kalau kita asesmen pasti kita tanya, tumbuh kembangnya, kapan anak ini bisa jalan, kapan anak ini mulai bicara, apakah ada kelambatan, apa pernah tidak naik kelas. Itu sangat mempengaruhi bagaimana jaras-jaras otak kita
itu tumbuh dan berkembang dan membangun mekanisme untuk dia bertahan terhadap segala tantangan dalam kehidupan. Nah, berbicara tantangan ini stigma sosial juga menjadi tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan mental secara menyeluruh, Dok. Ya, betul sekali ya. Kembali lagi stigma itu biasanya stigma itu datang dari diri sendiri dulu sebelum dari masyarakat. Baik. Ya, karena kita merasa rendah diri kalau saya tidak punya misalnya sepeda listrik gitu ya. Saya merasa rendah diri kalau saya tidak bisa memberikan A, B, C dan anak. Kalau kita tetap mengajarkan kepada anak-anak bahwa ini yang kita bisa, ini yang bisa membantu kamu untuk bisa punya masa depan yang baik, kita syukuri, kita terima dengan apa adanya. Kalau kita jalan, yakin kita jalan, baju kita bersih walaupun warnanya sudah luntur, nggak akan ada orang menstigma. Tapi kalau kita yang nggak keluar rumah, kemudian ada kegiatan apa kita tidak ikut, nah orang mulai stigma sosial. Mereka menganggap mungkin kita sombong, padahal kita merasa saya nggak punya loh baju merah karena dress code-nya hari itu merah. Baik. Karena kita nggak ajarkan yang penting kita menutup tubuh kita dengan baik, dengan pakaian bersih. Walaupun kita nggak pakai baju merah, saya berpakaian. Nah ini yang didapat dari pengasuhan. Sehingga orang tidak menstigma kita. Kalau kita tidak menstigma diri kita, tidak merasa inferior atau introvert atau apalah namanya, stigma sosial itu tidak akan ada. Jadi itu stigma itu bisa muncul dari diri kita sendiri dulu. Dari diri kita lah yang menstigma diri kita bahwa saya tidak sama dengan mereka. Saya tidak mampu seperti mereka. Kalau kita tanamkan bahwa ini yang penting kita jujur, kita menghormati orang lain seperti orang lain kita ingin dihormati, kita jalan kemana saja kita akan feel free. Nah, sering kita mendengar, waduh saya tidak pede, tidak percaya diri. Itu juga menstigma diri sendiri. Menstigma diri. Padahal kamu lengkap, utuh, ya tidak ada kecacatan secara fisik. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Mereka tidak punya kaki sejak lahir, tetap fight mencari hidup dan kehidupan. Itu yang sering terjadi malah di teman-teman yang secara fisik oke, tapi secara mental belum tentu oke. Teman-teman kita secara fisik ada yang kurang, tetapi secara mental mereka berani. Mereka berani menyatakan ini loh saya kurang, tapi saya dari segi etika, dari segi kejujuran, dari segi menghormati orang lain, saya mungkin lebih dari yang lain. Itu yang mungkin dalam pengasuhan-pengasuhan itu perlu terus dilatih, bukan melatih ke konsumtif atau hedonis. Nah, ini mungkin ada hubungannya kah dengan kurangnya akses fasilitas, kemudian tenaga kesehatan mental yang harusnya mendampingi yang kurang memadai, bisa dikatakan demikian, Dok? Saya kira akses banyak. Akses banyak. Ya, media juga banyak untuk bisa diakses ya, yang positif media banyak. Kayaknya tenaga kesehatan di ujung tombak pun di puskesmas sudah ada program kesehatan mental. Sudah ada juga di semua termasuk program keluarga berencana. Jadi di posyandu, di ibu hamil itu kan banyak. Banyak sekali penyuluhan-penyuluhan, hanya masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan yang ada itu kurang. Ya, seperti mungkin mencegah stunting dan lain sebagainya di puskesmas, pemeriksaan labnya lengkap. Yang mahal, yang jutaan ada, tapi tidak ada yang mengakses. Mereka masih menganggap puskesmas itu untuk orang-orang yang nggak punya uang. Tidak. Pemerintah sudah luar biasa sekali, namun memanfaatkan fasilitas itu kurang. Jadi yang ke puskesmas dianggap orang-orang yang miskin. Tidak. Ya, karena lab-lab itu semuanya terjangkau. Jadi itu kembali lagi menstigma diri kan. Ya. Kita puskesmas layanan utama dan pertama, carilah di sana dulu. Ya, jadi jangan menganggap di sana tidak berkualitas petugas kesehatannya, tidak. Mereka sudah ada program jiwanya, tapi karena terlalu banyak program juga di puskesmas, jadi
perjalanannya juga digabung di Posyandu ada penyuluhan tentang bagaimana perkembangan anak. Terus di Posyandu lansia juga bagaimana ada tanda-tanda sulit tidur bisa mencari pertolongan. Jadi tidak sampai kita akhirnya putus asa bahwa saya sakit-sakitan, tidak ada yang memperhatikan saya, semua meninggalkan saya. Akhirnya memilih jadi depresi berat, akhirnya memilih jalan-jalan yang salah dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan mental. Ya, Dokter Yuni, tentunya kita kalau berbicara tentang kasus atau case-case atau kasus-kasus yang terjadi yang sering sekali kita lihat, kemudian kita saksikan, tentunya banyak hal yang perlu kita ketahui, banyak tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan mental secara menyeluruh, dan yang pastinya tentunya ada harapan, kemudian upaya perbaikan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nanti kita bahas, Dokter. Ya. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Resolusi kesehatan mental masih kita bahas di Harmoni Bali pada sore hari ini bersama psikiater Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ. Dia adalah dokter spesialis kedokteran jiwa sekaligus Ketua Yayasan Lentera Anak Bali. Nah, di sesi ini silakan kami masih mempunyai atau Anda masih mempunyai kesempatan untuk menghubungi kami, bisa bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita yaitu resolusi kesehatan mental di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Dokter Yuni, tentunya setelah kita mengetahui ini tantangan, kemudian bisa dikatakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus gangguan mental di masyarakat ini, tentunya mempunyai harapan. Tentunya ada harapan, secercah harapan bisa dikatakan demikian, dan upaya perbaikan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Dok. Iya, tentu kita tetap punya resolusi ya. Yeah. Tidak boleh putus asa, walaupun resolusi itu dari suatu penelitian di Amerika, resolusi itu biasanya terwujud cuma 8%. Tapi lebih baik punya resolusi daripada tidak melakukan resolusi. Mungkin yang pertama-tama adalah kita untuk resolusi kesehatan mental tahun 2025, bagaimana mulai dari keluarga, mulai meningkatkan namanya komunikasi. Komunikasi itu akan menyeimbangkan komunikasi yang sehat, tentunya saling mendengarkan dan didengarkan. Sekecil apapun anak sudah bisa bicara, kita dengarkan. Jadi seimbangkan itu sehingga kita akan bisa merasakan keluhan dan mendengarkan celoteh mereka dan memahami sejauh mana perkembangan mereka. Jadi bisa dikatakan peningkatan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Ya, dari masyarakat mulai dari yang paling kecil yaitu keluarga. Jadi kalau keluarga sudah guyup, tentu rantai-rantai keluarga ini kemudian adalah masyarakat. Jadi dari sana kemudian tentu kesehatan fisik dan kesehatan mental ini perlu selalu kita seimbangkan. Jadi tetap menjaga kesehatan fisik, karena di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Berolahraga teratur bersama keluarga, nggak harus pergi ke gym gitu ya. Jadi bersama-sama di rumah olahraga, jalan santai, itu juga salah satu cara untuk bagaimana membangun suatu keluarga yang seimbang, keluarga yang harmonis. Tentu mengatur kehidupan kita, mengurangi gaya-gaya konsumtif terhadap benda-benda yang gadget, yang apalah ya, benda-benda yang berhubungan dengan internet yang membuat komunikasi kita tidak lagi terjadi. Lebih banyaklah berkegiatan fisik ya. Jadi daripada memegang gawai, masing-masing memegang gawai baik di restoran maupun di rumah. Jadi ada komitmen untuk screen time di keluarga. Jadi kapan kita bercengkrama, berolahraga, lebih banyak lakukan itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjaga kualitas tidur kita. Jadi tidur itu adalah saatnya kita ngecas. Tidur yang cukup juga sangat berpengaruh ya, Dok? Ya. Jadi tidak harus 8 jam. Ya. Jadi kapanpun yang penting kita punya kualitas tidur, walaupun 4 jam, 5 jam, tetapi ketika bangun kita merasakan segar, sehingga kita merasakan bahagia di pagi hari, dan kita akan melakukan aktivitas-aktivitas kita baik sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai ibu, sebagai pegawai,
kita akan lakukan semua dengan sukacita, dengan bahagia, tidak mengeluh bahwa kok sayurnya setiap hari menunya itu aja di pasar, nggak ada sayur baru ya. Kalau sudah ada yang begitu, segeralah berkonsultasi, segeralah untuk mencari pertolongan. Dan jangan lupa selalu meliterasi diri, selalu belajar dari pengalaman teman, belajar dari pengalaman diri sendiri, dan juga jangan lupa membaca hal-hal yang berhubungan dengan pengasuhan, bagaimana menjaga keseimbangan diri, bagaimana kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, sehingga kita juga bisa menghargai orang lain dan mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bagaimana juga kita bisa menerima bahwa hidup ini tidak selalu harus zona nyaman. Semakin kita dapat tantangan, resolusi itu buatlah yang setinggi-tingginya, sesulit-sulitnya, sehingga kita selalu akan menghadapi tantangan itu dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, sehingga kita bisa melewati fase-fase sulit dalam kehidupan. Apapun yang datang, saya hadapi, apapun hasilnya, itulah yang terbaik buat saya hari ini dan besok mungkin akan lebih baik. Selalu afirmasi diri seperti itu dan tanamkanlah pada anak, pada keluarga, bahwa kehidupan itu tidak harus 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Jadi bisa min, bisa plus, tapi semua pasti ada manfaatnya. Kita harus menjadi lebih kuat, harus menjadi lebih baik. Jadi bisa dikatakan ketika kita mengafirmasi diri sendiri, itu bisakah dikatakan ini juga sebagai bentuk kampanye anti stigma? Ya, salah satu lah. Salah satu. Seperti itu. Untuk tidak mengatakan diri kita lemah, tidak mengatakan diri saya tidak mampu, tidak bisa, dan saya berbeda. Stigma sosial itu sebenarnya datang dari diri sendiri. Baik. Ya, dan kadang-kadang ada yang memanfaatkan juga untuk dikasihani oleh orang lain gitu. Tapi itu sakit namanya ya. Tapi yang positif adalah siapa saya gitu ya, siapa saya, inilah saya apa adanya. Saya akan terus belajar sepanjang hayat saya. Ketika kita tidak senang dikritik, tidak senang diberi masukan, itu juga perlu cepat-cepat mencari pertolongan. Karena kalau kita mendapat masukan, kita dikritik, berarti kita adalah tujuannya adalah memperbaiki. Untuk kita lebih baik, karena mereka sayang, karena mereka perlu memperhatikan anak buahnya untuk mendapatkan hasil kinerja dengan baik, sehingga kita dikritik, kita diberi saran. Ya. Nah, aktivitas-aktivitas yang lain adalah bagaimana kita selalu optimis bahwa hidup dan kehidupan itu tetap milik beliau, tetapi kita tidak boleh berhenti untuk terus berlatih, terus belajar. Apapun itu kita adalah belajar. Setiap hari kita belajar, anak-anak kita adalah guru kita, pasangan kita adalah guru kita, orang tua, sahabat kita adalah guru kita untuk kita menjadi kuat. Tidak, kalau kita mulai negatif sama teman, mulai merasa disaingi, nah itu akan menghambat resolusi kita ke depan. Baik. Kalau ada itu juga gangguan mental. Ya, dan itu juga menstigma. Baik. Ya, menstigma jadi kita dibilang jutek lah gitu ya sama orang lain, dibilang sombong lah, padahal dia takut sendiri. Takut sama bayangannya sendiri. Jadi teman lah yang dijadikan objek itu. Tentu juga bagaimana kita di ke depan ini selain hidup sehat, fisik dan mental, juga kita gimana belajar mengatur keuangan. Karena makin lama di tahun depan ini kita belum, situasi keuangan juga tidak pasti. Baik. Ya, mungkin akan lebih buruk dari sekarang, kita tidak tahu, tapi dengan menerima bahwa seberapapun berkat yang kita dapat, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentu itu akan berguna. Ya, tentu akan berguna, maksudnya mesari kalau orang Bali ya, daripada ada banyak tapi kita tidak bisa menikmatinya, tidak bisa merasakan karena kita nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi. Karena sudah harus makan dan minum lewat alat-alat yang dipasang oleh dokter.
selalu bersyukurlah, aturlah sesuai dengan seberapa kita dapat pengeluarannya sesuai dengan pendapatan, karena harapan pemerintah juga, harapan resolusi kita juga di tahun depan tidak lagi banyak korban-korban kasus pinjaman online ataupun yang ingin mendapatkan uang dengan mudah dengan berjudi. Karena tidak ada uang didapat dengan mudah, kita harus selalu kerja keras. Karena sering sekali gangguan mental itu dihubungkan dengan kemiskinan, tidak punya uang. Namun belum tentu. Ya. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan apa yang beberapa waktu lalu kita alami, COVID-19, Dok? Ya, ya. Itu mempengaruhi kesehatan mental masyarakat? Ya, sangat. Sangat? Ya, karena masih banyak yang belum selesai hutangnya ya. Iya. Ya, banyak yang belum selesai, sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain tetap berjalan. Ya, jadi resolusi ke depan dalam pengaturan atau memulai suatu usaha pengaturan uang yang baru, tentu kita memulai selangkah-selangkah lagi ya. Mulai selangkah, tapi kita tetap melangkah, tidak berhenti. Kalau kita berhenti, kita akan jadi sakit. Ya, tetap berjalan seberapapun hasilnya, saya berusaha. Pasti akan ada jalan. Optimisme, mengafirmasi diri di tahun 2025 ini tetap harus ada. Ketika kita pesimis, sakit. Oh, baik, termasuk juga harapan dan upaya perbaikan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sudah dokter sampaikan ini sendiri, peningkatan dukungan pemerintah. Bagaimana, Dok? Ya, tentu saja peningkatan dukungan pemerintah ini sangat penting dengan lebih meningkatkan akses-akses untuk pelayanan, ya, dan akses-akses penyuluhan, bukan hanya penghukuman, pencegahan, bukan hanya mengobati atau menghukum seperti sekarang semua ASN yang berjudi atau punya hutang online akan diturunkan pangkatnya dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi bagaimana pola-pola untuk tidak konsumtif itu lebih banyak diberi penyuluhan, apakah dengan small group discussion, dengan literasi-literasi melalui media-media yang ada. Saya kira itu peran pemerintah, bukan hanya mengobati, tetapi mencegah, itu sangatlah penting. Tentu pemerintah saja tidak cukup, lembaga layanan sosial masyarakat yang ada, yang banyak sekali ada di Bali, tentu bisa meningkatkan perannya untuk mencegah, meresolusi, mencegah terjadi masalah-masalah sosial di masyarakat akibat dari gangguan mental yang terjadi pada masyarakat. Baik. Bahkan kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh upaya-upaya dari pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut, bahkan kita yang saya tahu ini ketika saya membaca, itu setiap tanggal 10 Oktober dunia merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Seperti itu, Dok. Itu betapa pentingnya kesehatan mental bagi masyarakat seluruh dunia. Ya, sangat penting karena kembali lagi, antara mental dan fisik itu kan nempel. Ya, jadi ketika masyarakat kita lebih banyak mengalami gangguan mental, kan kolaps. Sumber daya manusia juga hancur semua. Ya. Jadi pengeluaran biaya pemerintah mengeluarkan untuk mengobati masyarakatnya yang sakit juga makin tinggi. Jadi sebenarnya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ataupun nasional itu adalah awareness gitu ya. Kewaspadaan untuk pencegahan lebih banyak, dan ketika sudah sakit diobati sampai tuntas, sampai dia berfungsi. Walaupun harus minum obat. Nah, di sini masalah obat juga masalah lagi. Karena obat nanti menimbulkan ini, itu, sehingga banyaklah kasus-kasus yang sudah baik, sudah berfungsi, kambuh dan kambuh lagi. Baik, Dokter Yuni, tentunya banyak sekali hal-hal yang kita inginkan. Resolusi di tahun kedepannya nanti, bukan hanya di tahun 2025, tetapi di tahun berikutnya, agar kasus-kasus gangguan mental ini jangan tinggi deh seperti itu tentunya, Dok. Betul. Marilah kita bersama-sama pemirsa, kita memulai lagi membangun komunikasi yang baik di keluarga, yang sehat, dan kemudian komunikasi menyama beraya itu mulai ditingkatkan lagi, ngobrol di masyarakat mulai ditingkatkan lagi, kemudian saling menghargai.
Jadi kalau kita ingin dihargai, hargailah orang lain dan saling tolong menolong dengan menyamabraya itu bukan hanya untuk pernikahan dan saling menghargai bahwa ketika tetangga kita kesusahan, ada anaknya nggak mau sekolah, bukan di stigma tapi diajak bersama-sama untuk mencari solusi. Meblik bagan itu mungkin mulai ditingkatkan, mudah-mudahan komunitas-komunitas di masyarakat tidak hanya untuk lomba-lomba, tetapi bagaimana mungkin ada lomba kelompok kesadaran terhadap masyarakat, kesadaran kesehatan mental di masyarakat mungkin mulai ditingkatkan ke depan di tahun 2025 di masing-masing Banjar atau di masing-masing posyandu di Bali. Baik. Terima Dr. kasih. Unika, yang bisa saya sampaikan ini mungkin kesehatan mental ini merupakan aspek penting dari kesejahteraan individu yang memerlukan perhatian dan upaya serius dari semua pihak dengan meningkatkan kesadaran, kemudian mengurangi stigma dan memanfaatkan teknologi kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat secara mental. Betul sekali. Dr. Yuni, terima kasih sudah sharing. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita berbicarakan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi masyarakat atau pemirsa yang saat ini menyaksikan kita. Sekali lagi terima kasih. Saya Madis Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.